Dinilai tak berdasar, jaksa minta hakim tolak pledoi Teddy Minahasa. Mengenai 4 kg, juga mengenai 4 kg sudah berulang-ulang di dalam fakta persidangan dan diakui oleh semua pihak bahwa terdakwa ini mengatakan musnahkan. Dan 3 ahli hukum yaitu Eva Jamin Ginting dan Elwi Daniel memberikan keterangan ahli bahwa dengan adanya perintah dari terdakwa untuk dimusnahkan barang tersebut, maka terdakwa sudah tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila di kemudian hari, yaitu tanggal 3 Oktober, saksi Dodi ternyata menjual narkoba tersebut. Iya, bukti percakapan antara saksi tersebut dengan saksi yang lain, bahkan dengan terdakwa. Hasil digital forensik yang dimana penuntut umum sendiri tidak bisa buka, dan yang hanya bisa dibuka oleh ahli pada saat persidangan yang lalu begitu. Dan saksi membenarkan keterangannya dan juga chat WA tersebut isinya demikian. Bahkan terdakwa sendiri juga membenarkan. Apakah bukti yang demikian bisa dikatakan cacat atau tidak sah? Informasi elektronik dan data elektronik itu untuk menentukan otentitasnya, otentik atau tidaknya keaslian itu harus melalui sebuah proses digital forensik. Saya kira dari literatur yang saya baca juga itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Maksud saya, di samping yang tadi dari handphone itu, di depan persidangan ini juga sudah dibuka hasil forensik digital yang dilihat secara utuh hasilnya di dalam satu dokumen elektronik begitu. Ya kalau seandainya sudah melalui proses digital forensik, ya dia bisa diterima sebagai alat bukti. Yang Pak Dodi semula berpikir itu untuk bonus anggota atau mungkin itu untuk misi undercover katanya kan. Bahkan dipikir Pak Dodi katanya ini mungkin untuk konsumsi Pak TM kali ya atau rekan-rekannya. Nah, dalam BAP Samsul Ma'arif dan Pak Dodi itu begitu katanya. Mereka berpikir apa jangan-jangan Pak Teddy pakai ya katanya. Ini buat apa ya? Mereka nggak tahu, Bang. Tapi setelah disuruh cari lawan, nah di situ berasa gila ini. Gue disuruh cari pembeli, gila. Hanya seorang AKBP, dia jenderal bintang 2. Saya dibuang ke Papua pun bisa katanya. Ini saya udah dipindahkannya katanya ke Kabak Ada Rolok Polda katanya. Dari Kapolres Bukit Tinggi saya ngungkap 41,4 malah dipindahin katanya. Nah, ini asumsinya Pak Dodi ya, yang cerita sama saya. Tapi kan bisa kau tolak? Iya bisa saya tolak, tapi mungkin kalau saya ulur-ulur waktu aja saya dipindah ke Polda Sumbar, jadi Kabak Ada Rolok yang dimana itu staff saya bagian reserse, mungkin kalau saya tolak dipindahin ke Papua kali habis ini saya katanya gitu. Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba dan disetujui oleh Kapolres, tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres. Tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Menurut ahli, karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan yaitu Teddy Minahasa tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak ada lagi namanya istilahnya meeting of minds. Saya menghimbau kepada Dodi, terutama tim kuasa hukumnya yang mungkin relatif masih junior, agar benar-benar memakai dalil pembelaan ini ya. Jangan terlalu mencoba meminta perlindungan seolah-olah kalau yang disalahkan itu adalah Teddy Minahasa, maka dia seolah-olah akan bebas. Jangan mimpi. Karena apa? Lihat kasus Sambo. Itu semua ajudannya, ada nggak yang bebas? Dengan alasan perintah yang sah, ada nggak? Apalagi seorang AKBP atau dalam kurung Letnan Kolonel. Mana ada Letnan Kolonel bisa tidak dipersalahkan kalau dia disuruh menjual narkoba? Jadi agar Dodi dan kuasa hukumnya berpikir secara rasional, jangan mimpi kalau menyalahkan Teddy Minahasa seolah-olah Dodi akan. Jaksa penuntut umum meminta agar majelis hakim menolak pledoi atau nota pembelaan kasus peredaran sabu yang menjerat terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Jaksa menilai dalil yang disampaikan tim penasihat hukum Teddy dalam pledoinya tak berdasarkan hukum dan tidak terbukti. Kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya, kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa 18 April.